Ya, kita dalami penangkapan RR, seorang selebgram di Bali bersama dengan Kompol Mikael Huta Barat, Kasat Reskrim Polresta Denpasar. Assalamualaikum, selamat malam waktu Bali, Pak Mikael. Selamat malam, Pak Abraham, silakan. Iya, Pak Mikael. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Pak, begini, kita ingin tahu Pak, yang mendasari tersangka melakukan perbuatannya, apakah semata-mata hanya motif ekonomi saja atau ada motif lain di belakangnya? Baik Pak, terima kasih. Jadi hasil pemeriksaan kita melalui berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebagai pemandu lagu. Nah, begitu kondisi PPKM, kondisi COVID, jadi semua tempat hiburan tutup. Inilah yang mendasari dia karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang berada di kampungnya. Makanya ia mencoba-coba aplikasi ini dan akhirnya memiliki follower yang banyak sehingga bisa mendapat keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oke, ini juga menarik untuk digali lebih lanjut. Apakah yang bersangkutan mengetahui aplikasi ini, media sosial ini seorang diri saja, atau jangan-jangan ada pihak lain yang dalam artian mengkoordinir orang-orang tertentu seperti yang bersangkutan untuk live tanpa busana? Jadi untuk sementara dari hasil pemeriksaan kita melalui berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan menggunakan aplikasi ini dengan belajar manual, ya, dia mencoba sendiri. Akhirnya setelah mencoba berbagai aplikasi, sudah menerapkan beberapa kali, akhirnya bisa menemukan aplikasi yang paling cocok. Kemudian dia mengoperasionalkan secara sendiri. Oke, apakah yang bersangkutan juga menarik penontonnya dengan cara memberikan informasi melalui media sosialnya Pak, dalam artian promo dalam tanda kutip di media sosialnya Pak? Jadi dulunya dia menggunakan medsos-medsos biasa yang pada umumnya orang punya. Namun di kemudian hari karena ada namanya media sosial Menggo ini orang sudah banyak tahu dan kita cek juga followernya ada 30 jutaan lebih orang. Nah, dia tidak perlu memberitahukan aja, begitu dia live orang otomatis akan mengetahui kalau dia sedang lagi show atau lagi live di Menggo Menggo ini media sosial. Oke, seorang yang terdesak atau terhimpit ekonomi dalam tanda kutip memang bisa saja melakukan perbuatan yang nekat begini ya Pak ya. Apakah yang bersangkutan pernah berpikir juga sebetulnya bahwa ada jerat undang-undang pornografi yang bisa disangkakan apabila resiko beliau dalam pekerjaannya ini? Ya, pada awalnya dia hanya coba-coba memperoleh keuntungan yang sedikit. Namun setelah dia mencoba beberapa bulan, ini kita hasil pemeriksaan 9 bulan, hasilnya cukup menggiurkan, ya ancaman hukuman atau pidana yang akan dia hadapi ini dia kesampingkan terlebih dahulu untuk memperoleh keuntungan, demikian. Oke, RR bisa dikatakan satu dari, dalam tanda kutip ya, banyak orang yang terdampak akibat pandemi, utamanya Anda sebutkan tadi profesinya adalah pemandu lagu ya Pak ya. Apakah kira-kira ada orang-orang lain juga yang terjerat kasus yang serupa? Untuk sementara di wilayah Bali, khususnya Polresta Denpasar, kita masih melakukan melalui unit Tipiter, Satreskrim Polresta Denpasar melalui patroli cyber. Ini kita baru menemukan salah satu dia aja yang melakukan perbuatan seperti ini. Tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih dalam melalui patroli cyber kita untuk mencari pelaku-pelaku lain, dan kita berharap melalui tindakan kita, upaya penegakan hukum kita lakukan ini bisa memberikan efek deteren atau memberikan efek buat orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Oke, ini pertanyaan terakhir barangkali Pak, soal bahwa RR dalam hal ini seorang pelaku sudah ditangkap ya, bagaimana dengan penyedia aplikasi online-nya? Secara luas kan ini bisa berpengaruh banyak bagi orang-orang yang menyaksikan perbuatan tidak senonoh di sana. Apakah bisa dijerat pasal yang sama? Langkah polisi yang apa yang akan dilakukan? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk sementara kita masih fokus pada upaya penegakan hukum yang bersangkutan melalui dengan melakukan pemeriksaan ahli-ahli ya, contohnya ahli digital forensik, ahli dari Kominfo maupun ahli dari pidana. Nanti setelah rampung dari pemeriksaan dia, baru kita akan berlanjut kepada aplikasi, karena aplikasi ini setelah kita cek berada di India sebagai server utamanya.
Jadi kita masih fokus kepada pemeriksaan tersangka RR tersebut. Tapi dari sini hendaknya kita bisa belajar satu hal ya, siapapun warga Indonesia yang terlibat ikut campur dalam persoalan serupa bisa dijerat hukum. Begitu ya Pak Mikael ya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Mikael, ini menjadi pelajaran bagi siapapun di luar sana.